Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Puspita Dewi dan rekan saya Muhammad Nyatika. Di sini saya bersama narasumber kami dengan Bapak Amin. Sebelumnya mohon maaf karena telah mengganggu waktunya Bapak. Kami di sini akan menanyakan 5 pertanyaan kepada Bapak tentang otonomi daerah. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah pada masa Orde Baru? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan diawali dengan salam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan dari siswa-siswi perwakilan ya dari SMA Negeri Karawaci di tempat ini. Mudah-mudahan ini mengundang keberkahan apalagi di hari Jumat ini. Tentunya yang tidak diduga dengan adanya silaturahmi ini ada berbagai pertanyaan yang mungkin ini berkaitan dengan hal kepemerintahan yang secara mungkin notabene kebetulan saya sendiri sebagai yang banyak berkecimpung di pemerintahan dalam hal ini di Desa Miniasi, Kecamatan Aregen. Tentu pertanyaan yang tadi ini terkait dengan Orde Baru ya. Orde Baru ini kita sama maklum bahwa ini mulainya dengan adanya peralihan dari kepemimpinan negara kita dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Nah, dari 1966 ya sampai 1984 kalau tidak salah. Ya, alhamdulillah dengan perjalanan Orde Baru ini banyak sekali manfaatnya. Adapun dengan hal yang sifatnya madorot ya pastilah itu pasti ada. Tapi tergantung dari persepsi kita yang menikmatinya. Karena kalau kita mengevaluasi ke belakang, tentunya perubahan-perubahan ini dari pergantian kepemimpinan Orde Lama ke Orde Baru banyak sekali dari pembangunan fisiknya, non fisiknya. Kedua, apakah ada perbedaan yang dirasakan dalam menjalankan otonomi daerah pada masa Orde Baru dan reformasi? Yang namanya perbedaan itu pastilah ada, ya perbedaan-perbedaan. Juga pun itu kembali kepada insan-insan yang bisa merasakannya. Karena semuanya persepsi atau penilaian apa yang dirasakan itu tergantung kepada kita semuanya. Kalau mungkin yang menikmatinya dulu dengan adanya kenikmatan Orde Baru pasti akan inginnya seperti itu. Tapi kalau memang banyaknya penderitaan yang bisa dirasakan masa keprihatinan, maka dengan adanya orde yang sekarang ya reformasi ya kita bisa menikmatinya juga, karena keinginan-keinginan itu berawal dari orang yang mempunyai kecendekiaan yang luar biasa. Contoh, dengan adanya peralihan Orde Baru ke Orde yang sekarang itu reformasi, itu yang menggerakkan adalah orang-orang kalangan intelek, kalangan-kalangan yang cendekia, akademisi. Dengan adanya demo-demo kalangan mahasiswa yang disponsori dengan para rektor pun ya, mungkin dalam sejarah kita mengenal dengan adanya gebrakan para reformis. Ada yang namanya Profesor Dr. Amin Rais, ada yang namanya Megawati, ada yang namanya Kiai Habibur Rahman, yang dikatanya ya sebutan Gus Dur itu sebagai pendobrak reformasi yang dibantu juga dengan rekan-rekan yang lainnya. Tidak menutup mungkin ya kalangan mahasiswa tersebut untuk menuntut adanya pergantian dari orde yang sekian yang saya katakan Orde Baru untuk bisa adanya peralihan atau mungkin bisa dirasakan yang disebutkan dengan reformasi. Tapi yang jelas memang setiap kali pergantian orde baik lama ataupun Orde Baru, dari Orde Baru ke orde yang reformasi, nah, dari tuntutan tersebut jelas mempunyai keinginan itu harus ditopang dengan perjuangan dan pengorbanan. Dalam sejarah, banyak kalangan mahasiswa yang gugur untuk adanya tuntutan adanya pergantian dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Kalangan mahasiswa
banyak yang gugur, contoh di Universitas Trisakti, ada yang dari UI dan lain sebagainya. Itu dengan adanya tuntutan-tuntutan yang harus bisa dilaksanakan. Dari tuntutan itu mungkin yang notabene adalah untuk pergantian kepemimpinan negara, dalam hal ini Pak Soeharto. Ya, dengan tuntutan tersebut Pak Soeharto lengser di tahun tersebut, yang digantikan dengan adanya masa peralihan sebelumnya untuk melaksanakan pemilu, yaitu yang wakilnya Pak Soeharto semula jadi wakil presiden Pak Habibie, ya, naik sementara untuk masa transisi menjadi presiden yang ketiga untuk beralih persiapan dalam melaksanakan pemilu secara langsung. Yang alhamdulillah dalam tersebut bisa menghasilkan presiden terpilih setelahnya adanya masa peralihan, masa transisi, yaitu Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden yang wakilnya Ibu Megawati. Dan selanjutnya bisa kita membaca, bisa mungkin kita mendengar, yang walaupun belum bisa merasakan ketika itu karena mungkin adik-adik itu belum lahir, yaitu dengan berlanjut kepada Presiden SBY, dan sekarang mungkin bisa dirasakan adalah masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Itu pada masa peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, zaman Reformasi. Pertanyaan yang ketiga, faktor apa saja yang menghambat dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia? Faktor yang menghambat, ya memang setiap kali peralihan, setiap kali pergantian, atau mungkin yang dikatakan adanya keinginan untuk perubahan, pastilah tidak akan serta-merta dirasakan, dinikmati dengan 100%. Pasti kendala-kendala itu pasti ada. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan dengan pengetahuan masyarakatnya belum bisa maksimal, hanya kalangan intelek atau mungkin cendekia yang ingin adanya satu perubahan, peralihan. Contoh dengan adanya demokrasi yang mungkin dari dulu masa-masa Orde Baru konon katanya bisa terkekang, mau menyalurkan keinginan, aspirasi, selalu ada halangan, selalu ada rintangan, selalu ada yang menakut-nakuti itu, sehingga perlu adanya pengetahuan. Contoh lain, dengan adanya peralihan ke zaman reformasi yang setelahnya Orde Baru, kalangan cendekia ataupun mungkin kalangan intelektual juga masih ada yang pro kepada Orde Baru karena saking lamanya untuk menikmati 32 tahun Pak Soeharto memimpin, sehingga belum sempurna. Tetap harus adanya pendekatan, tetap harus adanya yaitu pengetahuan kepada yang lain-lainnya. Tidaklah mungkin menutup kesempatan kalangan pelajar, kalangan mahasiswa untuk ya sama-sama mengetahui akan alur yang namanya dengan otonomi daerah atau mungkin masa-masa transisi untuk adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Pertanyaan yang keempat, apakah ada kendala dalam menjalankan otonomi daerah di masa pemerintahan Bapak? Oh, di kendala di pemerintah secara pribadi, ya saya kepala desa di tahun 2010 sampai 2023, 2 periode 12 tahun. Pastilah yang namanya kendala ada, bukan hanya di tingkat desa, sampai levelnya tingkat nasional, presiden pun pastilah ada ya. Karena kita maklum bahwa yang namanya manusia itu, yang namanya masyarakat itu, yang namanya mungkin bangsa itu tidak didiami oleh seorang saja. Pasti yang didiaminya adalah kalangan-kalangan dari semua kalangan, dari mungkin jenis kelamin laki perempuan, dari tingkatan umur, dari usia anak-anak, remaja sampai orang tua, dari tingkatan pendidikan, dari usia yang awam sampai dengan kalangan yang intelek,
pasti keinginan-keinginan itu tidak akan serta-merta dipadukan untuk seiring, sejalan, seia sekata dalam artian sekalipun memang yang namanya pimpinan, baik itu di desa yang namanya kepala desa, baik itu yang ada di daerah tingkat 2 bupati, baik itu yang ada di tingkat provinsi yaitu gubernur, ataupun yang di tingkat pusat yaitu presiden, pastilah adalah yang ada kendala-kendala atau mungkin halangan rintangan. Tergantung kita untuk bisa menyikapinya. Dari kendala itu, jadikan suatu hikmah, suatu mungkin pembendaharaan dalam pengelolaan pemerintah, bukan menjadi penghalang, tapi sebagai batu sharingan, supaya apa yang kita gontorkan atau mungkin kita ajukan kepada masyarakat, yang kita mungkin sodorkan kepada yang lain itu bisa menerima, termasuk mungkin yang menjadi penghalang-penghalang atau mungkin kendala-kendala itu jadilah sebagai filter untuk bahan sharing kepada kita yang bisa mengelola. Tidak dipungkiri yang namanya mungkin desa, tadi dikatakan semua desa itu memimpinnya semua tingkatan dari umur, dari usia ya, dari jenis kelamin, dari tingkat pendidikan, dari mungkin secara tingkatan ekonomi, ada yang miskin, ada yang kaya. Dari sekolah pun yang namanya kepala sekolah, pastilah kendala itu pasti ada. Tergantung kita untuk menyikapinya, untuk kita bisa melaksanakannya dengan baik. Apa yang menjadi kendala janganlah menjadi penghalang, tapi itu merupakan satu sharingan untuk kita, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita gelontor atau mungkin yang kita sodorkan kepada yang tingkat bawah menjadi bahan evaluasi, bahan untuk kita berpikir agar selalu bisa dinikmati. Titik yang akhir, keluarga pun sama. Dari keluarga ada yang bapak, ada ibu, ayah pun, tambah lagi dengan dilengkapi dengan anak, tidak mungkin keinginan itu sama. Contoh yang terkecil aja ya, terkecil mungkin contohnya saya senangnya sayur apa tuh, sayur lodeh. Ternyata anak tidak suka dengan sayur lodeh, tapi senangnya sayur bening. Itu keinginan-keinginan pastilah ada. Itu yang namanya dengan kendala. Tapi kendala itu jangan menjadi satu penghalang. Ya, tinggal kita untuk bisa menyamakan keinginan tersebut sehingga bisa menikmatinya. Dalam hal ini pun di tingkat desa, di tingkat nasional sampai tingkat yang lebih tingginya sama seperti itu. Sebagai bahan untuk perbandingan saja antara keluarga yang terkecil, di desa untuk pemerintahan yang terkecil, di daerah yang notabene untuk pemerintahan yang biasa, tingkat sedang, dan nasional tingkat yang pusat, itu sama. Ada kendala, ada mungkin yang sifatnya positif, apa yang disampaikan kepada masyarakat, kepada mungkin instansi, bisa langsung diresapi, bisa langsung dilaksanakan. Apa yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah? Yang dilakukan untuk melaksanakan otonomi daerah berupa aspiratif, ya, berupa keinginan. Tidak terlepas dengan musyawarah. Musyawarah itu yang paling penting untuk melaksanakan keinginan bersama yang dia katakan mufakat. Kalau di desa mungkin ada yang depannya dengan musdus, musyawarah dusun, untuk tingkatan keinginan program-program yang harus dilaksanakan di tingkat desa. Diawali dengan tingkatan dusun, musyawarah. Setelah hasilnya musyawarah di tingkat dusun, barulah dibawa tingkat desa. Dari desa bisa dia katakan yang namanya musrenbang ya. Musrenbang tingkat kecamatan, lanjut tingkat kabupaten, lanjut dengan provinsi dan nasional. Itu sebagai awal untuk adanya kelancaran di dalam menyalurkan aspirasi keinginan semua elemen masyarakat. Ya. Jangankan seperti itu, keluarga pun tetap bisa adanya keharmonisan, adanya kekondusifan, adanya mungkin rasa kebersamaan, yaitu musyawarah. Musyawarah, ngobrol lah kan. Ya ngobrol, tidak perlu dengan adanya sifatnya frontal, karena memang yang namanya pimpinan itu
tidak harus mengedepankan dari segi seperti halnya militer, tapi kita berprinsipil musyawarah yang terbaik, wasawirhum. Nah, untuk bermusyawarah supaya kata orang kita, mungkin orang Sunda mah ayat dina kala gancaan. Semua program-program yang saya tahu mungkin dari sekolah pun dengan adanya penerimaan murid baru, adanya mungkin program-program yang akan disodorkan kepada anak-anak siswa, tidak terlepas adanya undangan kepada orang tua, wali, murid untuk musyawarah dengan mungkin bisa saja apa yang harus disediakan sarana dan prasarana, ada yang mungkin untuk dari segi jam pembelajaran, ada yang namanya mungkin untuk dengan seragam, supaya baik itu ya anak didik juga pun orang tuanya sama-sama mengetahui, sama-sama saling membantu. Apalagi yang seiring waktu mungkin 2020 sampai dengan tahun 2022, Indonesia bahkan dunia dengan adanya wabah COVID, tentu dari sekolah pun tidak terlepas dengan melaksanakan musyawarah memberitahukan, oh seperti ini jam belajarnya itu, oh dengan teknis seperti ini untuk belajarnya. Dengan adanya belajar di rumah, kantor pun seperti saya dengan adanya WFH, work from home-nya, WFH ya, bekerja di rumah, tetap bekerja, laksanakan tugas-tugas baik itu ke pemerintahannya, pelayan kepada masyarakat, tapi tidak terlepas untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Itu sebagai penyaluran aspirasi ya yang awalnya untuk melaksanakan musyawarah untuk mencapai tujuan mufakat, rasa mungkin kebersamaan, mufakat adanya seiring bersamaan itu ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.